Ada suara? Masih bisa dengar? Semangat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita merayakan Natal pada kesempatan ini. Saya ingin Bapak Ibu dari sebelah sisi kanan atau kiri saudara salam dengan mengucapkan selamat Natal dan katakan Tuhan ada bersamamu. Salam dan katakan Tuhan ada bersamamu. Iya, iya. Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Sesuai dengan tema kita dalam firman Tuhan yang sudah terambil dari Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi Yesus Kristus, membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Oke. Sudah menemukan? Katakan amin. Amin. Sudah menemukan? Amin. Puji Tuhan. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan ini, Injil Yohanes, Yesus perawat melalui Maria, dan itu dilahirkan secara ajaib, itu terjadi sebagai manusia dilahirkan. Sebelum itu kita harus pikirkan kenapa firman itu harus menjadi manusia. Kenapa firman itu harus menjadi manusia? Karena dosa manusia itu. Dosa manusia itu adalah bagian yang terpisah dengan Allah. Bagian yang jauh dari Allah. Sejak itu terjadi mulai di Taman Eden. Kita sudah pernah dengar tentang hal-hal ini. Kita sudah pernah membaca tentang hal-hal ini. Sehingga kita kembali merenungkan dalam perayaan Natal ini. Putra Natal yang dilahirkan dan kita sedang merayakan adalah firman itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kita melihat perayaan Natal ini, subtema yang diberikannya. Melalui perayaan Natal ini, mahasiswa pelajar pemuda 6 distrik 6 Tamib hidup di dalam Tuhan untuk hidup baru, membawa perubahan dengan iman. Kita benar-benar memiliki perubahan itu terjadi di mana? Perubahan itu terjadi mulai dari mana? Firman yang menjadi manusia ini sedang mengajarkan bagaimana bisa mengubah manusia itu menjadi perubahan yang baru. Firman yang menjadi manusia itu bagaimana bisa menyelamatkan manusia. Inkarnasi berbicara tentang roh yang tidak bisa manusia lihat. Roh yang tidak bisa manusia pegang. Allah itu roh, maka tidak bisa, dia bisa berbicara dengan manusia, tidak bisa manusia lihat. Tidak bisa manusia kenal. Kalau dia itu berbicara tiba-tiba, berbicara di depan sini, kita akan cari orangnya dari mana. Suara ini ada, tapi orangnya dari mana muncul. Maka firman itu yang dulu ada, sekarang ada dan selama-lamanya ada, harus berinkarnasi menjadi manusia. Berinkarnasi sebagai manusia dalam bahasa manusia. Dia menggunakan dalam bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti, manusia bisa paham kebenaran itu. Maka harus menjadi manusia baru dengan menggunakan bahasa manusia dan menjelaskan kebenaran dalam bahasa manusia. Itulah yang harus dilakukan. Maka sejak Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah sampaikan janji itu di Taman Eden.
Allah katakan kepada Adam dengan Hawa, si perempuan ini, dari keturunan si perempuan ini akan meremukkan si kepala ular itu. Ini berbicara tentang bagaimana firman itu akan datang menjadi manusia. Dan firman itu yang akan memberikan kehidupan kepada manusia. Firman itu yang akan mengalahkan kuasa iblis. Firman itu yang akan mengalahkan kuasa dosa. Firman itu yang akan mengalahkan kuasa daripada hukuman kekal itu. Memberikan keselamatan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kepada setiap orang yang percaya kepada dia, firman itulah yang memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya. Firman yang punya otoritas, yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang sebagai bentuk manusia, dilahirkan sebagai bayi kecil dalam palungan, dibesarkan sebagai anak-anak sama dengan manusia, dan dia bertumbuh sama dengan manusia, makan sama dengan manusia, minum sama dengan manusia, rasa capek sama dengan manusia, haus sama dengan manusia, susah, sakit, dia merasakan semua itu dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari kekuasaan iblis, dosa, dan maut itu. Memberikan kehidupan kekal. Jadi kita merenungkan ini dan berpikir, apa yang Allah mau kepada manusia melalui perayaan Natal ini. Natal itu selalu identik dengan apa? Identik dengan hal-hal apa di dalam Natal itu? Kalau sudah masuk bulan-bulan Natal, selalu ada identiknya. Identiknya apa ya? Ada lampu, ada lampu-lampu yang menyala, bagus. Lagu-lagu rohani sudah jalan, pondok sudah jalan. Identik apa lagi? Baju, identik dengan baju yang harus baru. Cat rumah yang bagus sekali. Apalagi kalau Natal sudah mulai identik dengan saya, bakar batu sudah mau tiba ini. Bakar batu sudah mau tiba ini. Kalau bahasa saya, ais sudah. Wilbi kita ais solida. Nabi ais solida kaya. Bakar batu sudah dekat. Siap. Kita akan bakar batu. Bakar batu, semua identik dengan hal-hal dalam perayaan Natal ini. Ya, melalui iman itu. Jiwa-jiwa manusia yang Allah lihat. Jiwa-jiwa manusia yang Allah butuhkan. Perubahan di dalam diri manusia itu yang Allah perlukan. Allah mau di dalam kehidupan kita masing-masing. Perubahan itu terjadi di dalam hati kita masing-masing. Perubahan itu terjadi melalui kita melihat melalui perayaan Natal ini. Selain perayaan Natal ini, perubahan ini bukan hari ini berubah dan besok berubah lagi, tidak. Satu kali berubah dan seterusnya terus lihat kepada putra Natal yang kita sedang merayakan bahwa Yesus yang datang adalah sebagai penyelamat. Yesus yang datang adalah firman itu yang mau membebaskan manusia dari kekuasaan dosa itu. Membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Menghubungkan manusia kembali kepada Allah. Sejak manusia terpisah dengan Allah, mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, mereka punya kehendak berada di bawah otoritas kekuasaan iblis. Otoritas kekuasaan iblis itulah yang Tuhan mau membebaskan dari otoritas iblis itu ke dalam otoritas Allah itu sendiri. Kekuasaan Allah itu sendiri. Dia bawa manusia kepada kekuasaan Allah. Jadi mahasiswa, siswi 6 distrik Tabib, mari kita merenungkan hal ini. Kita memikirkan hal ini. Bagaimana perubahan yang terjadi. Bagaimana kita bisa menjalankan itu yang menjadi manusia di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagi yang mendengar, bagi yang baru mendengar,
Semuanya Tuhan mau supaya hadiah yang paling istimewa adalah jiwa kita masing-masing. Yang kecil, besar, sampai dengan yang usia lansia, semua yang Tuhan inginkan adalah hadiah Natal yang Tuhan inginkan. Hati dan pikiran kita, jiwa kita, roh kita mempersembahkan untuk Tuhan. Mempersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan lebih utama. Dan melakukan